lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dongeng Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur potensi dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dialog khusus kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Mema Saskia. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Khususnya kali ini kita akan membahas di dunia pendidikan. Pemirsa, apabila kita berbicara tentang pendidikan, semuanya pasti setuju apabila pendidikan itu sendiri merupakan ujung tombak dari suatu bangsa ataupun negara. Pendidikan sangat penting baik untuk individu maupun untuk negara, karena pendidikan apabila SDM sendiri sudah berkualitas, maka itu merupakan aset utama dalam membangun bangsa. Dan sore ini pemirsa, saya bersantai di sini, berbincang khusus bersama salah satu. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, saya senang sekali ini dikunjungi oleh tim dari JTV yang luar biasa ya. Ya. Ya juga cinta dengan pendidikan ini. Iya. Jadi saya sangat apresiatif sekali ya. Betul. Sehingga salah satu wartawannya mencari-cari saya ini. Ya, karena memang beliau ini adalah merupakan seperti yang sudah saya bilang tadi pemirsa, sosok yang mencintai, sangat mencintai bahkan ya di dunia pendidikan. Terbukti beliau mendedikasikan setiap hari atau aktivitasnya setiap hari itu utamanya di dunia pendidikan, bisa dibilang seperti itu ya Pak Haji ya. Nah, mungkin untuk yang di segmen pertama ini saya ingin bertanya kepada Pak Haji, kenapa Bapak memilih dunia pendidikan Bapak? Padahal kan banyak sekali sebenarnya bidang-bidang lain, tapi kenapa Pak Haji Hamong ini fokus atau concern di dunia pendidikan? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini memang perlu saya jelaskan secara komprehensif bahwa memang pendidikan ini merupakan salah satu pilar di dalam SDM kita ya, untuk menjadikan nanti tenaga yang unggul ya. Nah, selama ini saya melihat belum benar-benar masif ya kepada perhatian para praktisi pendidikan ini, tidak begitu masih
abal-abal lah ya, nah seperti itu. Nah saya sebagai salah satu anak bangsa ya, yang memang mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi untuk menciptakan namanya pendidikan ini sampai benar-benar akan melahirkan nanti sebuah SDM yang siap pakai untuk di dunia lapangan pekerjaan. Jadi selama ini saya sangat prihatin ya, karena banyak sekali sarjana baik S1 maupun S2 banyak pengangguran. Nah ini apa yang salah di sini? Ya. Nah tentunya nanti akan kita kupas ya, apa yang menjadi nawaitunya, niatnya GTV ini untuk mengeksplorasi lebih jauh ya. Apa kira-kira sebagai penyakit kronisnya itu apa? Itu yang akan kami jelaskan nanti itu. Baik, Bapak sudah berkecimpung di dunia pendidikan sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Saya ini sejak SMA ini sudah bercita-cita. Iya, sudah memulai ya, start. Iya. Cuma memang masih ya belum tahu makna daripada pendidikan. Sejak SMA. Nah, ketika saya sudah lulus S1 ya, dari strata 1, sudah mulai saya melakukan penelitian. Fokus ya, fokus kepada yang namanya pendidikan ini ya. Sebenarnya apa sih esensinya dari sebuah cita-cita, rencana hidup dari seseorang ya, dengan pendidikan itu apa? Jangan sampai dibayangkan dengan pendidikan itu tidak ada apa-apanya, jangan, itu sangat salah. Karena solusi di dalam kehidupan itu adalah pendidikan, itu yang penting. Yang paling penting ya Pak ya. Mungkin ada garis keturunan Pak yang dulu dari orang tua mungkin yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan sebelumnya? Alhamdulillah ya, saya tidak punya keturunan dari pendidikan ya. Orang tua saya itu dagang, ya, dagang semua. Murni jadi, ya Pak ya? Murni. Ya. Jadi memang panggilan dari hati nurani. Ya. Jadi itu yang terjadi seperti itu. Nah seringkali saya ditanya memang dianggap saya itu adalah generasi education ya background, tapi enggak ya. Jadi orang tua saya itu semua pedagang ya. Malah berpedagang. Ya, pedagang kecil lagi bukan besar. Iya. Itu. Mungkin kan enggak pendidikan, jadi sehingga enggak jadi orang seperti itu. Baik, kalau saya tertarik dengan kata-kata Pak Hamong tadi, tapi setelah saya telisik begitu memang banyak sarjana yang nganggur ya Pak ya sekarang ini gitu kan. Bapak atas dasar apa Bapak mengatakan bahwa sekarang itu banyak praktisi pendidikan yang hanya abal-abal Pak? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Terima kasih. Ini yang memang menjadi keprihatinan kita ya. Jadi menjadi masalah besar untuk bangsa sekarang ini seperti itu ya. Sebagai seorang aktivis pemerhati pendidikan, kita lihat angka statistik ya. Jumlah pendidikan yang berbasis strata 1 itu dilahirkan dari perguruan tinggi yang secara rasio itu tidak membackup, tidak mendukung. Jadi Indonesia ini lucu ya, bahwa pendidikan tinggi kita itu yang melahirkan S1 itu kurang lebih jumlahnya 4.500. Jadi terbesar di dunia setelah India. Nah sementara kebutuhan penyediaan dudika dunia kerja dan itu sangat terbatas. Mungkin sore ini ya, karena 4.500 perguruan tinggi yang melahirkan yang namanya strata 1 S1 itu ya, dari mulai sekolah tinggi, institut maupun universitas. Yang saya bilang 4.500-an itu data dari Dikti. Yang ini kita prihatinkan ya. Jadi lahirnya perguruan tinggi yang mengalahirkan S1 ini bak jamur di musim hujan. Mestinya Departemen Pendidikan kita harus ketat terhadap munculnya perguruan tinggi pendidikan baru ini. Harus di moratorium. Karena
sekarang saja ya, Ya. sore ini saya kira ada seseorang atau mahasiswa lagi ujian skripsi sore ini loh ya. Sore ini, Pak. Mungkin di Sumatera apa di mana segala macam. Jadi sehari itu kalau kita hitung secara estimasi ya kurang lebih melahirkan kurang lebih 400 sampai 500 sarjana S1. Dengan artian ternyata tidak balance dengan lapangan pekerjaan Lapangan yang ada, Pak. pekerjaannya. Nah, lapangan pekerjaannya kita itu yang menjadi sangat memprihatinkan kita itu kalau kita punya gelar S1, kita mengelamar pekerjaan, itu kita harus punya ordal, ya. Seperti itu ya, Pak? Iya, jadi ini yang memprihatinkan sekali. Jadi kalau enggak ya kita berkompetisi secara demokratis nggak akan berhasil. Karena apa? Memang SDM yang dilahirkan tadi terlalu banyak. Ya, sementara lapangan pekerjaan yang disediakan very limited ya, sangat terbatas. Itu yang kami memperhatikan sekali. Nah, inilah saya sebagai praktisi pendidikan, kami memang benar-benar memberikan satu warning, satu rekomendasi untuk pemerintah bidang di dunia Kementerian Pendidikan ini. Mohon ini karena ini masalah anak bangsa. Bayangin saja kalau sampai ternyata para alumni ya yang semuanya berstrata satu, kemudian begitu tamat tidak mendapatkan harapan apa-apa, apa yang terjadi? Crime akan di mana-mana. Itu yang terjadi. Ini yang menjadi efek, yang menjadi side effect yang akan negatif kepada yang namanya bangsa ini. Itu yang kita perhatikan. Iya, oke. Sejauh ini berarti Bapak kalau di Banyuwangi sendiri sudah melihat hal itu, Pak? Atau saya melihat itu ya, sudah melihat ya, Pak? Mungkin secara database, saya belum secara spesifik saya tidak melihatnya. Tetapi ketika saya mencoba untuk membuat lowongan lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu penting, begitu membludaknya yang pelamar itu, ya, itu sedih saya, sedih sekali. Secara kualitas? Bahkan Banyuwangi diambil di seluruh Indonesia, dari Pekanbaru, dari macam-macam ya, seperti itu. Dan menurut Bapak sebagai praktisi praktisi pendidikan ya Pak ya, ini sudah Bapak pernah suarakan? Saya sementara ini masih melalui medsos ya. Jadi saya ngomong karena mungkin sangat terbatas lingkupnya, sehingga belum kena barangkali pemerintah ini mendengarkan dari aspirasi dari seorang akademisi seperti saya. Iya. Nah, itu. Tapi mungkin untuk secara konsistensi begini ya Pak ya, ke depan sebagai praktisi kesehatan, praktisi pendidikan, Bapak akan terus menyuarakan ini, kemudian keluh kesah yang dihadapi di lapangan begitu, nanti mungkin bisa didengarkan Pak. Harapannya mungkin seperti itu. Saya untuk perjuangan ini tidak akan pernah berhenti ya. Sampai hayat di kandung badan lah ya. Insya Allah. Karena ini adalah untuk bangsa ya. Saya tidak pernah akan merasa lelah dan tidak akan pernah merasa kalah soal ini. Karena keseharian saya sebenarnya, saya ini adalah salah satu... Mungkin stop dulu Pak, untuk itu kita akan membahas nanti di segmen kedua keseharian Bapak, dan sebenarnya Bapak ini selain praktisi pendidikan, kesehariannya seperti apa gitu. Nanti pemirsa pasti juga ingin tahu. Dialog Khusus akan kembali setelah pariwara berikut ini. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana.
memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Ya, pemirsa, masih di dialog khusus kali ini kembali bersama saya Mema Saskia. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah berbicara tentang pendidikan yang ternyata menurut narasumber yang sudah bersama saya pada sore ini lumayan memprihatinkan. Tapi sebenarnya siapa narasumber ini yang dengan lantangnya menyuarakan bahwa dunia pendidikan itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah, Bapak Hambong mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa, tidak hanya sebagai praktisi kesehatan yang praktisi pendidikan yang
hanya abal-abal, hanya menyuarakan pendapat saja, tapi sebenarnya beliau ini juga memiliki pengalaman yang dan action ya tentunya yang sudah dikerjakan. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa sebenarnya aktivitas Bapak, kemudian sehari-harinya Bapak seperti apa? Monggo Pak Among bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi Mbak Mema ini orangnya kritis ya. Saya ditanya, semoga saya bisa menjawab ini. Jadi keseharian saya ini sebenarnya adalah salah satu dosen di perguruan tinggi negeri yang ada di Bali, yaitu di Universitas Udayana. Jadi saya merasa naif sekali. Saya itu berasal dari Banyuwangi yang asalnya dari kota kecil, kecamatan kecil, yaitu di Genteng. Itu pun ya hidupnya serba pas-pasan. Jadi alhamdulillah yang di atas berkata lain, saya dikasih jalan untuk berkarir di Universitas Udayana. Dan alhamdulillah di Udayana saya diberikan satu semacam rezeki yang cukup besar di dalam sejarah ya. Karena belum ada yang namanya staf yang dari luar Bali itu menjadi staf ahli rektor. Saya dijadikan staf ahli rektor karena memang saya ada bukti membawa Udayana juga ikut terbang tinggi, nah seperti itu. Dan itu apresiasinya rektor zamannya Profesor Dokter Anak Agung Rakasudewi sempat berkunjung di Politeknik ini. Sebegitu apresiasinya bahwa kami yang dari Banyuwangi yang benar-benar tidak pernah terbayangkan ya bahwa saya dikunjungi oleh pejabat eselon 1 ya. Bahkan dari kementerian yaitu Pak Dirjen Vokasi Bapak Agus Hendarjo juga akan datang ke sini. Nah itu bagian daripada ya rekam jejak saya Mbak Mema ya, nah, seperti itu. Nah terpanggil pada diri saya bahwa rasanya saya naif sekali kalau saya tidak berkarya untuk di Banyuwangi juga, nah, seperti itu. Jadi saya membuat satu yang namanya sekolah, yang namanya SMK, yang disebut dengan SMK Visi Global, dan Politeknik Mitra Global. Dan ini adalah sumbangan dari beberapa teman saya ini, dananya yang cukup besar, tapi saya ada sumbang ke sana sini, alhamdulillah. Karena saya juga hanya PNS biasa, tidak mungkin saya dapat uang segitu banyak. Kalau enggak kan dianggap korupsi saya. Nah seperti itu. Ini alhamdulillah. Jadi atas komunikasi saya dengan beberapa investor, teman dan sebagainya macam, akhirnya terwujudlah cita-cita ini yang namanya membangun atau mendirikan sekolah yang base lainnya adalah sekolah vokasi. Nah seperti itu. Saya sedih sekali ya. Banyuwangi ini kok terkenalnya itu sosial untuk mencari yang namanya keuntungan ya. Makanya alhamdulillah step by step saya diberikan jalan dengan yang punya hidup ini, ketemu dengan salah satu presiden diaspora Australia, bahwa Politeknik ini yang namanya Pak Hamong itu ditunjuk khusus menjadi representasi daripada SDM yang bisa ngirim tenaga kerja ke Australia dengan pola learning by doing. Ya. Dan itu sudah ya Pak? Ya ini sedang kita galakkan ya. Saya sedih sekali karena memang orang sudah sekolah sekian tahun dapat pekerjaannya susah. Ya, kalaupun dapat pekerjaan itu pekerjaan kadang tidak linear, tidak sesuai dengan background pendidikannya. Ya. Ada yang seorang sarjana pertanian kerjanya di asuransi. Saya tidak menjelek-jelekan asuransi, tapi ini tidak tupoksi gitu loh. Ya. Bukan tupoksinya. Ini tupoksinya, mestinya harus linear sehingga akan menghasilkan sebuah produk. Karena yang diharapkan sekarang negara kita itu produk ya, bukan omon-omon. Nah kalau omon-omon kan hasilnya sih tidak karuan-karuan nanti. Nah, seperti itu Mbak Mema. Oke. Dan Pak Hamong ini sudah membangun SMK mulai tahun berapa Pak? Saya waktu itu
ya cukup fenomenal ya. Saya waktu membangun sekolah ini ikut kontestasi pilkada, pilkap ya, pilkabupaten, zamannya Pak Anas Arwasras. Jadi beliau itu adalah kompetitor saya. Ya. Tapi karena saya akademisi, saya nggak punya partai, saya ikut jalur independen. Nah tentunya kan nggak punya duit, kalah saya. Tetapi sekali lagi perjuangan untuk Banyuwangi tidak harus jadi seorang bupati. Itu yang paling penting ya. Nah saya melalui pendidikan inilah saya coba untuk mengimplementasikan diri, mengabdi kepada masyarakat Banyuwangi. Itu yang penting ya. Apalagi kita punya kemampuan secara akademisi, terus secara vokasi. Pokoknya saya sekali lagi tidak pernah lelah dan tidak pernah kalah di dalam membantu masyarakat Banyuwangi ini. Nah seperti itu kira-kira. Ya kita mulai dari Banyuwangi dulu lah. Ya kalau sudah nanti ternyata jalan kan merambahnya ke Jember dan sebagainya. Oke, berarti keseharian beliau adalah seorang dosen dan juga memiliki yayasan SMK gitu ya Pak ya. Dan juga yang saat ini kita tempati ini adalah kampus Politeknik Mitra Global, luar biasa. Dan memang concernnya beliau memang benar-benar mencetak SDM yang berkualitas unggul ya Pak ya. Betul. Jadi dan sesuai tupoksinya begitu. Kalau boleh tahu sejauh ini Pak yang sudah ada yang lulus Pak di SMK? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ya. Sudah ada yang kerja di luar negeri juga. Wow, luar biasa. Oke. Dan itu sesuai tupoksinya ya Pak ya? Iya. Bukan sebagai TKW ya Pak? Iya. Yang kedua kalau urusan SMK terus kemudian dia bekerja sebagai karyawan toko di Indomaret dan Alfamart, itu saya sangat sedih saya. SMK itu kan punya keahlian khusus. Kejuruan. Ya, kejuruan khusus. Kenapa harus bekerja di swalayan dan segala macam? Mestinya harus diarahkan anak ini supaya memang benar-benar masuk ke bidangnya sesuai dengan backgroundnya. Nah itu yang saya katakan bahwa antara learning output lulusannya dengan yang menangkap dunia kerja ini nggak ada, makanya akhirnya tidak ada batang akar pun jadi. Jadi semau gue harinya seperti itu. Karena urusannya kalau memang nggak kerja, perut itu nggak bisa dijanjikan. Karena nggak kerja hari ini, saya seminggu lagi mau makan, nggak bisa seperti itu. Harus kerja. Nah itulah yang akan kita mulai menggeser dari kompetensi mereka seperti itu. Dengan pola slogan BMW itu. Jadi kita dengan pendidikan vokasi ini, kita menciptakan SDM yang bisa bekerja, B-nya bekerja, M yang kedua bisa melanjutkan, W yang terakhir wirausaha. Nah kebanyakan tenaga kita itu banyak bekerja. Kalau orang bekerja itu biasanya dikasih hidup aja, nggak dikasih kaya. Gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kalau dia wira swasta, unlimited, depend on you. Jadi penghasilan depend tergantung dia. Ya, karena tidak mengenal waktu, tidak mengenal yang namanya ruang. Kapanpun dia bisa melakukan sebuah action dalam bentuk transaksional kan begitu. Nah kalau kita bekerja kan ya itu saja dan sifatnya sangat monoton, jadi nggak ada perubahan yang berarti. Nah itulah yang terjadi pada Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu miskin-miskin? Karena semuanya pekerja, tidak ada yang wira swasta. Berwira. Iya. Nah itu yang perlu dibangun, mereka harus mempunyai jiwa entrepreneur. Itulah perlunya pendidikan. Nah yang saya sampaikan tadi itu ada yang salah. Kenapa? Sebagai seorang pekerja, karena dia pinginnya di zona aman aja, nggak mau tantangan. Gimana caranya kalau dia mau di zona aman? Pokoknya enak nggak enak seperti inilah, wis trimo ing pandum begitu kira-kira. Lantas Pak, siapa yang harus disalahkan Pak kalau sudah seperti ini Pak? Jadi ini complicated ya. Jadi ini bagian daripada multifaktorial permasalahannya. Ya. Dari pihak dinas pendidikan sendiri, ya tidak memberikan satu gebrakan-gebrakan ya, yang namanya kurikulum yang memang arahnya kepada mengarah kepada program atau era 5.0 ini. Ya, jadi mereka selalu out of date sehingga itu yang menyebabkan
jadi semuanya serba ketinggalan daripada kepentingan untuk kehidupan berbangsa dan bertanah air ini seperti itu. Begitu ya Pak Iya. ya? Itu Jadi yang jadi complicated sekali. complicated sekali. Jadi mestinya harus sebagai pionirnya itu adalah memang pemerintah. Jadi pemerintah itu harus berani membuat gagasan, ya, gagasan yang memang penting, terutama kurikulumnya. Apa yang diperlukan oleh yang namanya bangsa dan negara maupun dengan kompetisi yang ada di luar negeri. Itu yang harus dianukan. Jangan kita ketinggalan zaman terus ya. Nah, Menurut Bapak kita ketinggalan zaman? oh masih ketinggalan zaman, jauh ketinggalan zaman. Lu anak-anak SMP ya, maaf ya, ini saya di Cina anak SMP itu bisa bikin HP loh. Oke. Iya kan? Ya. Anak SMP, ya, apalagi SMA, perguruan tinggi. Nah itu yang saya melihatnya ada yang salah. Yang salah adalah masalah skema pendidikan ya, artinya warna pendidikan kita dengan di Cina itu berbeda sekali ya. Kalau di Cina itu katakan penduduknya hampir 1,5 M ya, 1,5 miliar ya. Katanya orang kalau orang Cina berolahraga bumi itu bisa goyang karena sama-sama bareng nah, seperti itu. Tetapi kenapa nggak banyak pengangguran di sana? Karena semua baseline-nya pendidikan vokasi, pendidikan keterampilan yang ditonjolkan di sana, sehingga semuanya berbasis produk. Apa sih nggak bisa dicetak Cina itu? Orang tusuk gigi aja itu bahannya dari bambu Indonesia dicetak sana jadi tusuk gigi kemudian dijual di Indonesia. Apa yang nggak laku di sini? Nah, ya. Jerami di Indonesia dibakar itu, tanamannya dibakar ya, dibakar. Kemudian setelah itu, nah di Cina, di Thailand itu bisa jadi piring, bisa jadi handicraft segala macam, nggak dibuang, nggak dibakar. Ah itu Mbak, yang tadi yang saya bilang bahwa ketinggalan teknologi ini, saya kira itu ya. Iya. Dan yang sangat memprihatinkan sekali ya, yang mudah-mudahan didengar ini oleh Bapak Menteri yang baru ini. Perguruan tinggi yang basisnya agriculture ya, IPB, ya, mestinya konsentrasi di pertanian ya, di pertanian, dikonsentrasi di pertanian, bukan buka kedokteran. Ini lucu ini, saya nggak habis pikir. Di ITS juga begitu, kok ada kedokterannya? Mestinya teknologi yang dikembangkan. Ya. Atau mungkin tuntutan Pak, tuntutan dari masyarakat mungkin? Apa yang dituntut? Orang semua pakai, pokoknya segalanya tuh pakai rasio. Jadi jumlahnya misalnya menghasilkan learning output atau tenaganya misalnya dokter itu 10, ya harus lapangan kerjanya 10. Jangan nanti yang dikeluarkan atau tamatannya 10 ya. Lapangan pekerjaannya setengah. Terus sedikitnya cuma satu. Bagaimana? Ya saya sedih sekali ketika anak-anak kedokteran itu terus kemudian nganggur karena sini dan sebagainya. Saya kemarin sempat wawancara kebetulan di tempat sekolah saya di SMA Negeri Genteng ya. Saya coba, saya survei adik-adik yang saya masuk di kelas unggul. Ini fakta ini, saya tidak hoax ya. Kelas jurusan kesehatan. Saya tanya, saya ambil sampel size-nya dari 35 orang itu ada 4 orang. Saya tanya, ingin melanjutkan kemana setelah tamat dari SMA ini. 4-4-nya itu ngomong kedokteran. Saya tidak bisa membayangkan dari 35 orang itu kira-kira 20 orang itu ngambil kedokteran semua. Jadi yang 15 fakultas lain dipecah. Nah seperti itu. Bayangin saja kalau hanya satu kelas udah hampir 60-70% memilih kedokteran. Iya nggak? Itu baru satu kelas. Satu SMA berapa? Terus SMA lain terus berapa? Nah yang itu. Jadi saya melihatnya ada sesuatu yang latah gitu loh Mbak. Iya. Terus dilihat kerennya, seolah-olah dokter ini memberikan masa depan yang baik. Enggak. Saya punya anak sekarang itu spesialis bedah plastik, nyari pekerjaan susah. Spesialis bedah plastik anak saya. Ya. Saya harus menghubungi sana sini. Kemarin diterima di Genteng saja ya, diterima di Banyuwangi.
Diterima, tapi alatnya nggak ada karena yang karakternya microsurgery itu ya, yang mikro untuk bedah itu nggak ada. Ya mau kerjakan apa kalau tidak ada? Makanya di Banyuwangi tidak ada bedah plastik. Ngelamar kemana diterima, tapi itu yang terjadi. Tidak ada alat. Iya, tidak ada alat. Akhirnya terpaksa home base tetap mencari pekerjaan di Denpasar. Itu pasti mencari ya. Padahal mungkin pakai jalur order tadi, Pak. Kebetulan saya tidak punya order ini. Baik, semakin menarik pemirsa perbincangan kita, tapi di segmen 2 kali ini akan kita cut terlebih dahulu karena ada pariwara yang lewat satu ini. Masih tetap di Dialog Khusus. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan.
pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kencang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, kecepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi. Akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Ya, pemirsa, kembali di dialog khusus kali bersama saya Memang Saskia, masih bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Haji Hamong, yang pada sore hari ini kalau kita berbicara, ini temanya menarik sekali karena berbicara tentang tidak hanya pendidikan yang ada di Banyuwangi, namun secara global ya, yang bisa dikatakan memprihatinkan gitu Pak. Kalau Pak Hamong tadi bilang di Cina itu bisa melahirkan produk, anak SMP saja bisa melahirkan produk. Menurut Bapak, kalau di sini, di sudut pandang dari masyarakat sendiri itu seperti apa, Pak? Nah, jadi juga lagi-lagi saya ya, jadi negara kita ini, khususnya di Kementerian Pendidikan ini, kelihatannya agak telat membuat keseimbangan pola pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi baru-baru saja mulai dilahirkan pendidikan yang berbasis vokasi ya. Nah seluruhnya semuanya mempunyai pendidikan berbasis akademisi, pendidikan umum ya. Sehingga melahirkan yang tenaga-tenaga siap latih, bukan siap pakai. Nah, masih siap latih ya? Iya, siap latih. Dan perusahaan di swasta kan tidak mau ngelatih, kan buang-buang biaya ini ya. Hanya pengennya itu pokoknya kamu lu ngelamar ke sini langsung siap pakai, langsung kerja. Nah, seperti itu. Kalau siap latih harus menyesuaikan diri segala macam. Ya kalau dia cocok, lagi pakai namanya estimasi-estimasi yang sudut pandangnya itu tidak jelas, nah seperti itu gitu. Nah, ketika Indonesia melihat negara Cina pendidikannya sudah sangat dahsyat dan itu ditakuti oleh Amerika ya, bahwa semua produk yang dihasilkan itu bukan hanya dari pendidikan vokasi tingkat tingginya, pendidikan tinggi, tapi mulai tingkat SMP. Jadi memang kita itu harus
mulai membiasakan diri untuk mendidik pendidikan itu di tingkat SMP. Sekarang enggak, SMK ya. Nah, sayang sekali SMK yang ada di lingkungan kita ini yang dikejar, yang ditayangkan hanyalah bukan urusan produk, jadi lebih banyak gelar. Iya, jadi artinya secara spesifik itu tidak menunjukkan memang kejuruan itu ahli apa itu nggak ada. Nah seperti itu. Yang akhirnya sama saja, hampir mirip pendidikan SMK maupun SMA. Tidak punya kespesifikan khusus dan itu tidak di-endorse dengan sebuah program dari yang namanya padat karya, apalah sebagainya seperti itu ya. Okay. Makanya inilah yang menjadi masalah besar bangsa kita ya. Nah, pendidikan tinggi itu menurut Pak Dirjen dulu ya Bapak Dirjen yang zamannya Pak Menteri Menristek itu Bapak Prof Nasir, perbandingan jumlah pendidikan tinggi yang berbasis vokasi kalau dengan yang akademisi itu hanya 5%-nya yang vokasi yang ini. vokasinya. Ya. Sementara yang 95% itu adalah pendidikan yang akademisi, yang pendidikan umum, yang hanya melahirkan banyak sekarang namanya titel dan sebagainya ya. Padahal ijazah itu hanya kertas ya. Nah sekarang Dudika kita nggak butuh kertas, butuh kamu bisa kerjakan enggak? Itu aja yang penting. Karena kalau dia ditanya tentang case by case, dia nggak bisa menjawab. Karena memang pendidikannya pendidikan akademisi ya. Jadi yang basisnya 70% teori, 30% praktek. Dibalik, yang vokasi 70% itu adalah keterampilan, praktek, yang 30% teori. Dan dengan pendidikan itu sangat relatif tajam gitu loh ya. Anak sekarang tuh nggak perlu dikasih seperti teori-teori nggak perlu. Kasih aja sekarang dengan pola CBL ya, computer based line. Jadi mereka dikasih tugas nih, karena gurunya sudah Google, Mbak Google itu ya. Dia ngelihat dikasih tugas ini, kemudian buatkan satu artikel atau sebuah tulisan ilmiah, kemudian dibahas. Itu aja. Jadi nggak usah seperti wah kasih teori segala macam, nggak ada gunanya. Ya itu. Nah harus dikonsentrasikan di praktek. Oke, mohon izin kita break sejenak Bapak. Kita dengarkan Kumandang Asang untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi, jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Iya, pemirsa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Nah, Bapak, mungkin ini di segmen yang terakhir. Sebenarnya kalau kita masih ingin berbicara pendidikan, banyak sekali ya Pak ya yang ingin kita kupas. Namun di segmen terakhir ini saya ingin mendengar harapan dari seorang praktisi pendidikan, Bapak Haji Hamong. Seperti apa Pak ke depan? Jadi saya sekali lagi kepada para koleha, jadi marilah kita bersama-sama ikut bertanggung jawab kepada anak bangsa ini supaya lebih baik ya. Jadi ke depan, karena solusi daripada pendidikan ini adalah, maksud saya solusi hidup itu adalah pendidikan ya. Yang dengan pendidikannya masih banyak yang nganggur, apalagi tidak pendidikan. Ya. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk mendidik anak kita sampai setinggi-tingginya ya. Insya Allah ya, kita masih punya harapan untuk Indonesia ke depan. Katanya wartawan CTV, Indonesia emas tahun 2045. Seperti itu. Jadi marilah, saya berharap sekali Bapak Ibu yang sekarang lagi mendengarkan kami gesah sore ini sama Mbak Mema, yaitu bagaimana bisa membuat pergeseran mindset.
jangan terlalu fanatik dengan pendidikan yang bersifat vokasi. Jadi dengan vokasi ini harapan saya Bapak Ibu sekalian mulai berubah cara mindset berpikirnya. Jadi mari disekolahkan anak-anak kita masuk ke pendidikan vokasi ya, jangan akademisi. Karena dengan vokasi ini akan menjawab apa yang namanya 3 slogan itu, yaitu BMW. B yang pertama bisa bekerja, M yang kedua nggak usah khawatir walaupun SMK bisa melanjutkan ya ke perguruan tinggi sama dengan SMA haknya. Yang ketiga wirausaha. Nah, dengan wirausaha ini coba kita akan mencoba membuat satu tenaga yang benar-benar mempunyai seorang entrepreneur ya, dengan pola tenaga kerja mandiri ya, TKM ya, tenaga kerja mandiri berbasis kebijakan lokal. Nah misalnya ini Banyuwangi lah ya, kalau di daerah Pesanggaran sana misalnya banyak sekali tanaman jeruk segala macam, kita didik anak tersebut untuk menjadi TKM tenaga kerja mandiri, bisa mengolah apapun yang namanya produk yang di sana untuk menjadi produk yang bisa kita ekspor ya dengan tenaga kita. Nah itu saya kira insya Allah mereka akan bisa hidup layak dan sangat layak. Dan harapan saya kepada pemerintah Banyuwangi, mari saya berharap pemerintah Banyuwangi yang baru ini, bupati yang baru, dirangkul kami ini orang perguruan tinggi, karena yang bisa mengejawantakan, mengimplementasikan sebuah produk, sebuah pengetahuan tentang bagaimana mengangkat SDM yang ada di daerah pertanian dan segala macam, itu dari perguruan tinggi ya. Jangan kami ini ibaratnya itu dijauhkan atau dijauhi, karena nanti di pemerintah Banyuwangi ini kan sifatnya banyak keputusan politik. Nah keputusan politik ini kadang-kadang tidak pro rakyat. Nah untuk itu kami dirangkul untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah Banyuwangi, mudah-mudahan dengan pemerintah yang baru, Pemkab yang baru dengan Bu Ibu ini bisa merubah ya. Karena selama ini saya ini sampai namanya bermimpi-mimpi dikunjungi oleh Bupati Banyuwangi ya, Politeknik ini. Jangan kami dianaktirikan ya gitu ya. Jadi yang dikunjungi yang negeri saja. Kami yang swasta, padahal swasta ini semuanya prasarana dan sarana itu dikeluarkan dari dana pribadi, dana kantong sendiri. Kenapa kami tidak diperhatikan? Kan paling tidak kita ikut membantu pemerintah secara fisik, ya enggak? Ikut bantu anak bangsa. Betul. Kami sekarang ini sudah ditunjuk oleh negara Australia dan negara Jepang untuk bisa mengirim yang namanya SCM dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi dulu lah ya, karena ini sebenarnya skopnya Jawa Timur. Saya diperintahkan oleh, dikasih amanah oleh konjen ya. Konjen itu adalah Konsulat Jenderal Australia yang ada di Jakarta sama Surabaya. Itu Jawa Timur khususnya. Loh, kenapa tidak Banyuwangi saya dulukan? Karena saya merasa orang Banyuwangi. Yaitu langsung bisa kerja dan kuliah, jadi learning by doing. Dan sudah saya share itu loh ya, tapi belum ada yang namanya dampak. Padahal kerjanya itu minimal itu 50 juta per bulan, karena tiap jam itu $35 Australia per jam. Berarti kalau 8 jam bekerja kurang lebih 3 juta per hari. Dan itu gajiannya per minggu, bukan bulanan ya. Di negara kita kan bulanan. Kadang telat juga. Sudah bulanan telat lagi, berisi telat. Kalau ini nah seperti itu. Jadi insya Allah begitu pulang dari Australia sudah bawa duit, bahasa Inggris yang ngecas dan segala macam, itu bisa dipakai stratifikasi atau rekomendasi untuk kerja di luar negeri lainnya. Itu kira-kira salah satu solusi ya, salah satu opsi ketika negara kita sudah susah mencari yang namanya pekerjaan. Itu opsi yang mumpung saya ini sebagai praktisi terus saya mencari dan mencari. Alhamdulillah saya ditemukan dengan namanya Presiden Diaspora. Presiden Diaspora Australia itu adalah punya link seluruh dunia. Kalau udah begitu mau di mana? Mau di Abu Dhabi, mau di mana? Boleh. Karena mereka punya link. Jadi orang-orang Indonesia yang sukses di Australia. Nah, ini bagian dari nasionalisme mereka untuk mengontak kita
untuk bisa nge-share. Nah seperti itu. Dan tidak ada biaya Mbak, yang penting Mbak memang. Tidak ada Gratis biaya. ya Pak? Iya. Free? Free, ya. Saya bukan PJTKI nih, saya benar-benar mau memberikan informasi kepada mereka ya. Jadi tolong Bapak Ibu jangan menganggap saya ini saya PJTKI nyari komisi sekarang, enggak. Ya, nanti Anda datang bisa ke Politeknik, kalau memang bahasa Inggrisnya kurang dilatih di sini. Kita bekerja sama dengan trainer dari Surabaya ya Jawa Timur untuk bisa membuatkan persamaan dalam bahasa Inggris skala IELTS ya, bukan TOEFL tapi IELTS, nah, seperti itu. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Dipertanggungjawabkan. Yang memberangkatkan saya Mbak memang. Oke, langsung. Nggak usah khawatir ya. Jadi bener nggak? Kalau nggak bener saya laporkan ke aparat penegak hukum ya. Ini saya ngomong di depan di depan wartawan loh. Saya takut nanti udah dicatat ini. Seperti itu. Baik, ini momennya pas sekali Pak Hamong dengan yang sebentar lagi ini adalah momen pendaftaran penerima siswa baru ya Pak. Iya, jadi betul, buat betul. Bapak Ibu yang atau mungkin adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah di jenjang SMK bisa, atau mungkin ke jenjang kuliah atau perguruan tinggi bisa SMK Visi Global dan juga Politeknik Mitra Global menjadi pilihan tepat buat Bapak Ibu yang mempunyai anak yang sudah ingin melanjutkan ke jenjang SMK maupun perguruan tinggi, langsung datang ke Visi Global, SMK Visi Global ataupun Politeknik Mitra Global. Atau mungkin yang ingin mengetahui informasi tentang yang tadi Pak, ingin bekerja ke luar negeri, Australia, bisa langsung mengunjungi ke Politeknik Mitra Global ya Pak. Dan yang paling penting ya, begitu dalam kita kursuskan bahasa Inggrisnya, kalau memang belum sesuai dengan standar IELTS, maka kita latih dulu. Kita berangkat langsung, dapat duit langsung. Dan sekali lagi itu free ya Pak? Free. Yang tidak free itu pesawatnya ya, naik ke sana yang nggak free. Nah itu tergantung akomodasi ya. Jadi benar-benar gratis ya seperti itu. Ada kuota Pak? Berapa orang? Per tahun itu kurang lebih 5.000, bayangin aja. 5.000 per Jadi tahun? per bulan itu 400 sampai 500 per bulan. Bukan main ini. Saya dapat surat MOU. Ini peluang bagus sebenarnya ya Pak. Bukan bagus lagi, sudah nyari pekerjaan susah ya. Inilah satu-satunya opsi. Ya. Ini kebetulan kami punya link di sana. Orang Indonesia yang sukses di sana dia akan langsung nangkap di mana kerja ke 17 industri. Ya, itu saya bilang 50 juta itu yang paling minimalis. Kalau paling minimal 50 juta. Kalau dia mau kerja di tambang itu bisa 90 sampai 100 juta. Wow. Ya, karena per jamnya itu bisa $50 Aussie. Per jam. Itu yang tadi saya anggap kerja yang ecek-ecek yang ringan ya, metik buah. Itu sudah 50 jutaan. Iya, 50 jutaan. Itu bagi kita sudah besar sekali, Pak. Jadi pekerjaan di mana? Iya. Mudah-mudahan bisa didengar masyarakat banyak ini pemirsa. Sekali lagi buat Anda yang ingin mencari peluang bagus, bisa datang langsung ke Politeknik Mitra Global Banyuwangi. Dan tentunya Bapak ternyata sudah harus usai perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan untuk kritik yang sudah kita sampaikan ataupun saran, mudah-mudahan ini bisa membangun khususnya di dunia pendidikan baik di Banyuwangi maupun untuk Indonesia sendiri. Dan tentunya juga tidak lepas bahwa sejauh ini juga banyak sekali sih prestasi-prestasi yang bisa diraih khususnya di Banyuwangi maupun di Indonesia. Baik pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita pagi ini bisa bermanfaat untuk Anda semua yang menyaksikan. Akhirnya saya Mema Saskia dan juga narasumber kita yang luar biasa, praktisi pendidikan Bapak Haji Hamong Suharsono, pamit undur diri. Semoga bisa berjumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu Pak.